Kita percaya kepada nasab orang yang bukan cucu Nabi. Hanya memalukan aja kan. Yang ada hanyalah kemedaratan. Mendarat buat kita, mendarat buat dia. Maka hari ini orang yang akan selamat dari kejelekan orang-orang yang mengaku turun Nabi hanya satu. Dialah orang yang tidak percaya bahwa dia adalah cucu Nabi. Imam Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Asy-Syadiq. Otomatis hubungan darah antara Alawi dan Ahmad Al-Muhajir diragukan. Ubaidillah belum terbukti sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Beliau wafat pada 345 Hijriah atau 956 Masehi dan dimakamkan di Hadramaut, Yaman. Disinilah awal mula polemik Kiai Imad dimunculkan berdasarkan catatan tertua yang berhasil dikumpulkan Kiai Imad. Ahmad Al-Muhajir memiliki 3 putra, Abu Ja'far Muhammad di Rey, Iran, Husain di Naisabur, Iran, dan Ali di Ramlah, Palestina. Catatan Kiai Imad tersebut diambil dari sumber tertua, yaitu Kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah fi Ansab Al-Talibiyah karangan Fakhruddin Ar-Razi Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Husain Al-Qurshi Al-Tabaristani. Beliau wafat 606 Hijriah atau 1209 Masehi. Berbekal kitab yang sama, Kiai Imad menantang para pendukung akademis maupun para fanatis nasab Ba'alawi 3 hari 3 malam, gak main-mainkan. Tantangan Kiai Imad sangat sederhana, yaitu mempersilahkan kubu pronasab Ba'alawi untuk mendatangkan sumber yang lebih tua daripada kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah tersebut. Gak usah ngajak orang. Saya percaya kalau Habib Indonesia ini turunan Rasulullah, turunan Ali, Ali bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Ahmad, Ahmad bin Isa, Isa Al-Muhajir dari Irak ke Yaman, bersambung dengan Ja'far Shadiq. Saya percaya, itu hak saya percaya. Saudara jangan memaksakan kehendak pada orang lain. Itu namanya memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Saudara yang tidak percaya sudah. Sekarang kalau dikatakan Ubaidillah tidak ada, tanyakan sama dia, kayak Nafis. Kalau Ubaidillah tidak ada, Alwi anaknya siapa? Alwi ini anaknya siapa? Kalau Anda tidak bisa menentukan bapaknya, berarti sudah menuduh Alwi itu anak zina. Tidak ada bapaknya. Inilah tanggapan atas tesis Kiai Imad, yaitu kitab yang tertua yang kuat dan datang membantah itu. Setelah penemuan sebuah manuskrip Sunan Tirmidzi bertarikh 589 Hijriah atau 1193 Masehi. Di halaman awal manuskrip terdapat tulisan tangan Muhammad bin Ali Al-Kalai Syahib Mirbat Ba'alawi wafat 592 Hijriah atau 1195 Masehi, yang memberikan ijazah kepada Syarif Abdullah Ba'alawi pada tahun 575 Hijriah atau 1179 Masehi. Dengan demikian, tahun wafat Al-Kalai Syahib Mirbat Ba'alawi lebih awal 15 tahun dibanding wafatnya Fakhruddin Ar-Razi. Cuman kita husnudzon, 99% kita percaya sama sejarah. Errornya 1% atau errornya 5%. Itu sejarah. Biar sejarah Majapahit, biar sejarah Ken Arok, biar sejarah manapun saja, itu mesti saya percaya 95%, error 5%. Tidak ada ainul yakin dalam sejarah, tidak ada hakul yakin dalam sejarah. Itu semuanya baca cerita, baca manuskrip yang dibaca lagi sejarahnya, dibaca cerita, dongeng, itu sumber-sumber nasab. Dan sekarang kalau Alwi ini bukan anaknya Ubaidillah, tolong tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya, Alwi itu anaknya siapa? Kalau Anda tidak berani menunjukkan ayahnya Alwi, berarti sudah menuju Alwi itu anak zina, gak ada bapaknya. Sudahlah, ini redakan sudah, gak usah diperpanjang itu. Saya minta kepada yang pro dan yang kontra, sudahlah selesai. Begitupun pemberian ijazah tersebut lebih awal 31 tahun dibanding wafatnya Fakhruddin Ar-Razi. Selain itu, eksistensi ijazah pada manuskrip Sunan Tirmidzi jauh lebih tua dari kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah sekitar 17 tahun. Ini dihitung sejak wafatnya pengarang kitab Al-Syajarah, yaitu 17 tahun kemudian. Sampai di sini, Kiai Imad semestinya menerima fakta material berupa ijazah dalam manuskrip sebagai sumber sejarah nasab Ba'alawi. Jika ditanyakan,
Mana yang lebih kuat sebagai sumber otentik sejarah? Apakah manuskrip atau kitab nasab? Tentu saja jawabannya adalah kitab nasab. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, kitab nasab memiliki peran fungsi dan statusnya yang lebih istimewa. Namun, berbeda halnya jika berkenaan dengan masalah sejarah, maka apapun benda materialnya, baik kitab maupun kepingan informasi pada kitab, sama-sama sebagai bukti material penulisan sejarah yang valid, karena kitab nasab dan kitab sejarah sama-sama berkesinambungan. Begitu juga dengan kepingan informasi tentang nasab Ba'alawi. Dengan berbekal kepingan informasi tersebut, argumentasi untuk membangun narasi tentang historisitas atau sejarah keluarga Ba'alawi telah cukup, minimal dalam pandangan historis, dan sangat dipercaya. Sekarang kalau Alwi ini bukan anaknya Ubaidillah, tolong tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya, Alwi itu anaknya siapa? Kalau Anda tidak berani menunjukkan ayahnya Alwi, berarti sudah menuju Alwi itu anak zina, gak ada bapaknya. Sudahlah, ini redakan sudah, gak usah diperpanjang itu. Saya minta kepada yang pro dan yang kontra, sudahlah selesai. Yang isinya banyak para kiai-kiai yang sangat mengagumi para sahabat Ba'alawi, seperti Kiai Haji Maimun Zubair, seperti Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, seperti Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, atau Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, atau kalau kita mau menggunakan para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, atau Syekh Muhammad Mahfud bin Abdul Mannan At-Termasi, atau kita banyak sekali yang mengakui para sahabat Ba'alawi. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang yang alim, allamah. Salah satu kitab yang beliau tulis yang dipelajari seluruh pesantren adalah Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Beliau mengakui sahabat Ba'alawi. Satu pikiran, berarti semua ulama salah dong. Ketika ada orang yang membuat sebuah tesis karya membatalkan nasab Ba'alawi.